Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami dalam acara Telaga Tegur Sapa Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen akan berbincang-bincang dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling serta dosen di Seminari Alkitab Asia Tenggara, Malang. Perbincangan kami kali ini tentang tenggelam dalam diri sendiri. Kami percaya acara ini pasti bermanfaat bagi kita sekalian dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Di tengah sulitnya kita bersosialisasi, Bapak, memang hal seperti ini seringkali terjadi. Ya, kita tidak mau repot bersosialisasi dengan orang, ya lebih baik kita mengambil sikap diam. Tetapi ternyata dengan sikap diam ini kan juga timbul masalah baru lagi yang muncul yang tidak bisa dengan mudah diselesaikan. Nah, sebenarnya bagaimana sikap kita seharusnya, Pak Paul, di dalam kita berkomunikasi, berinteraksi dengan orang lain ini, Pak Paul? Jadi begini Pak Gunawan, hal yang kita mau angkat adalah ada sebagian orang yang terlalu mudah tenggelam dalam dirinya sendiri sehingga sulit untuk bisa mengerti orang lain dan misalkan ya terlalu cepat mengasihani diri, mau kehendaknya terjadi, tidak mau mempedulikan orang. Nah, orang-orang yang seperti ini tidak pada akhirnya akan mengalami kesulitan membangun relasi dengan sesama, Pak Gunawan. Jadi inilah yang kita mau soroti. Sebetulnya apa sih yang menjadi penyebab sehingga ada orang-orang yang kok sepertinya itu tenggelam dalam dirinya, nggak bisa diajak untuk keluar dan mengerti orang lain, mengerti kenapa kok si A begini, si B begitu, hanya terus kembali kepada pemikirannya yang subjektif atau masuk kembali ke dalam perasaan-perasaan yang berat. Nah, itulah yang kita harus angkat. Apakah ini orang-orang yang disebut asosial itu, Bapak? Sebetulnya belum tentu, Pak Gunawan. Jadi orang-orang ini mungkin saja ya punya teman atau apa, tapi kalau ada masalah, ada perbedaan, dengan cepat tenggelam ke dalam dirinya. Susah untuk bisa mencoba memahami lewat kacamata orang lain. Atau tenggelam di dalam perasaannya. Jadi kalau dia merasa tersinggung, dia terus. Kalau dia marah, dia terus marah. Dia sedih, dia merasa marah. Dia merasa orang menolak dia. Dan kita coba jelaskan bahwa misalnya orang tidak menolak kamu, sebetulnya orang hanya begini begitu. Oh enggak, orang menolak saya. Jadi ada tuh orang-orang yang memang cenderung tuh tenggelam baik dalam pemikiran maupun dalam perasaannya sendiri. Ya kalau begitu apa penyebabnya, Pak Paul? Ada beberapa, Pak Gunawan. Yang pertama adalah saya kira latar belakang keluarga yang menekan ya. Nah biasanya ya tekanan berasal dari relasi orang tua yang buruk. Atau juga dari sikap orang tua yang otoriter. Nah akhirnya ya karena orang tua sering bertengkar atau orang tua itu otoriter, akhirnya kita tidak terbiasa ya untuk mengeluarkan isi hati dan cenderung menyimpan semua masalah dalam hati sendiri. Akibatnya kita tidak terkondisi untuk mendiskusikan persoalan dengan orang lain. Semua kita pikirkan sendiri, semua kita pecahkan sendiri. Nah akhirnya kita mengalami masalah. Kemampuan kita melihat sesuatu dari sudut pandang orang lain akhirnya tidak mengalami perkembangan. Karena kita cenderung ya udah simpan sendiri, sedih sendiri, terluka sendiri, pikirkan cara solusinya sendiri. Nah, kalau itulah yang kita alami karena konflik orang tua atau orang tua yang terlalu otoriter, enggak membuka pintu dialog, kecenderungannya nanti kita mudah sekali tenggelam dalam diri kita. Jadi sebenarnya pada dasarnya orang itu tidak mudah untuk menutup diri, Pak Paul, kecuali ada masalah-masalah yang pernah dihadapi gitu. Jadi pada dasarnya orang memang bersosialisasi gitu. Nah, sudah tentu ada kadarnya ya. Jadi dalam pengertian tidak semua orang sama. Orang-orang yang lebih bersifat extrovert sudah tentu akan lebih mudah ya untuk keluar dari dirinya. Tapi orang-orang yang lebih cenderung introvert ya lebih susah untuk bisa keluar dari dirinya. Namun secara alamiah, secara kodratik kita manusia seyogianya memang mau berbicara keluar. Meskipun ada orang yang sangat ekstrovert bisa bicara keluar dengan 10 orang, tapi orang yang introvert sekalipun kalau ada masalah kebanyakan tetap mau bicara. Namun ya bukan dengan 10 orang, tapi hanya dengan 1 atau 2 orang. Jadi asumsinya betul kata Pak Gunawan tadi,
Kalau ada masalah-masalah, nah bisa jadi itu membuatnya tenggelam karena tidak berkesempatan sehingga tak terbiasa. Ada apa mau bicara sama siapa di rumah, orang tua nggak harmonis, atau mau bicara sama siapa karena kalau ngomong habis nanti kena marah, orang tua terlalu otoriter, tutup pintu untuk dialog. Akhirnya semua kita pikirkan sendiri, kita rasakan sendiri. Ya, apakah ada penyebab yang lain, Bapak? Yang kedua adalah, nah ini kebalikannya, nah itu latar belakang keluarga yang terlalu mengidolakan kita. Ya mungkin kita ini cerdas sehingga kita diidolakan, atau kita mungkin ini cantik sehingga akhirnya juga kita diidolakan oleh orang tua kita. Nah apapun alasannya atau dasarnya, kita akhirnya menjadi primadona di rumah. Nah pendapat kita itu nggak boleh diganggu-gugat. Wah, kita harus yang didengarkan. Kita nggak usah mendengarkan orang lain. Kita nggak usah menukar atau mengubah pendapat kita karena semua dengan cepat akan berkata, wah dia benar, pendapatnya bagus atau apa yang akan terjadi. Ya, nah ini akhirnya kita terbiasa mempercayai diri sendiri dan tidak melihat pentingnya berkonsultasi dengan orang lain. Kita akhirnya berkata, ya pasti saya benar kok. Sebab ya selama ini di rumah kita selalu yang dianggap benar, selalu orang lain yang salah. Nah, kita nggak perlu lagi tanya orang, masukan dari orang. Ini pada akhirnya juga memudahkan kita tenggelam dalam pemikiran kita. Kalau ada apa konflik tidak sesuai pendapat atau apa dengan rekan kerja atau apa, kita tenggelam dalam diri kita, pemikiran kita yang pasti benar. Kita nggak mau ya memberi kesempatan kepada orang untuk memberitahukan kita, untuk menunjukkan bagian-bagian dalam diri kita yang mungkin kurang tepat. Wah, kita tutup pintu semuanya. Jadi baik kita punya pandangan yang kurang terhadap diri kita maupun berlebihan terhadap diri kita, itu akan membuat kita tenggelam dalam diri kita sendiri kalau begitu, Pak. Bagus sekali itu kesimpulannya Pak Gunawan, betul ya. Jadi pandangan yang terlalu negatif tentang diri kita atau pandangan yang terlalu positif, tidak realistik lagi terhadap diri kita, dua-duanya itu memang berkemungkinan menciptakan sebuah pribadi yang akhirnya ya tenggelam dalam diri lah, dalam perasaan ataupun dalam pemikiran sendiri. Ya, tapi mungkin masih ada alasan yang lain, Pak Bos. Ada Pak Gunawan. Yang ketiga adalah kadang-kadang kita tenggelam dalam perasaan kita ya, karena masalah yang kita pikul itu memang berat. Ya, kita kadang ya dirundung masalah yang benar-benar menerpa kita, mengguncangkan keseimbangan hidup kita, sehingga kita nggak sulit keluar ya dari dalam diri kita ini. Contoh misalnya kita terkena penyakit berat, kita misalkan ya terkena stroke, paralisis, kita nggak bisa jalan, kita harus diam, diranjang. Nah dalam kondisi seperti itu nggak bisa enggak ya, seringkali kita mengalami depresi, kita tenggelam dalam diri kita. Kita mungkin ya merasa malang diri kita ini, nggak ada lagi harapan untuk hidup, nggak ada lagi hal-hal yang bisa kita nanti kerjakan. Nah akhirnya kita makin tenggelam, makin sulit menerima masukan orang, penghiburan orang. Kita cepat berkata, wah kamu nggak ngerti, kamu nggak tahu yang saya alami. Jadi ya udah, kamu nggak usah ngomong apa-apa. Jadi akhirnya kita menutup pintu, menenggelamkan diri di dalam perasaan kita. Tapi kan orang-orang seperti ini selalu berdalih bahwa mereka tidak mau merepotkan orang lain. Kalau dia ngomong dengan orang lain, melibatkan orang lain dalam persoalannya yang begitu berat, ya dia merasa kasihan dengan orang lain. Oh, bukan apa-apa kok mau terlibat gitu. Sudah, biar saya alami sendiri gitu. Orang yang mandiri ya Pak Gunawan memang nggak suka merepotkan orang. Tapi orang yang mandiri nggak harus menjadi orang yang hidup sendiri. Jadi ada kalanya tuh orang yang seperti itu tuh sebetulnya ya mandirinya kebablasan, berlebihan. Sehingga dia sama sekali tidak bisa meminta bantuan orang. Nah orang yang mandiri sekali lagi tidak suka memang meminta bantuan orang. Tapi dalam momen tertentu dia tahu dia butuh, ya dia bersedia menerima bantuan orang. Tapi memang nggak sering-sering. Nah jadi ya kadang-kadang kita melihat ada orang yang dalam kondisi dirundung masalah besar, sama sekali nggak mau menerima bantuan orang. Besar kemungkinan ini bukan karena dia nggak mau menyusahkan kita, tapi ya besar kemungkinan egonya mungkin terlalu tinggi, atau
dia terlalu tergencet oleh masalahnya sehingga ia mengalami depresi, sehingga tenggelam di dalam perasaannya. Memang kan untuk minta tolong kepada orang lain, untuk mengutarakan masalah kepada orang lain, itu kan membutuhkan suatu keterampilan tersendiri atau dorongan yang kuat dalam dirinya gitu Pak Paul. Dan orang biasanya tidak mau repot-repot untuk melakukan hal itu gitu Pak Paul. Nah, sudah tentu ya ada orang atau kebanyakan orang dalam menghadapi masalah yang berat ya. Dia itu tuh nomor satu sungkan ya merepotkan orang. Tapi nomor dua ada sebagian orang yang sebetulnya takut ditolak. Daripada dia ditolak, dia udah minta tolong, dia bersikap pasif, dia mau menunggu. Namun waktu diulurkan tangan untuk menolongnya, dia senang. Sebab sesungguhnya itulah yang dia nanti-nantikan. Nah, tapi kalau kita itu tuh akhirnya nggak mau lagi terima sama sekali ya masukan orang, pertolongan orang, biasanya itu ya saya kira hal yang lebih serius ya. Berarti ada sesuatu yang terjadi sehingga kita itu tuh sama sekali tidak mau mendengarkan, kita sama sekali itu tertutup ya terhadap masukan dari orang lain. Ya. Apakah masih ada alasan lain mengapa seseorang itu menenggelamkan diri dalam dirinya sendiri, Pak? Yang keempat adalah ini ya, miskinnya lingkup pergaulan, ya. Jadi ada orang-orang yang, cepat tenggelam dalam pemikirannya, perasaannya, karena dari awal orang-orang ini tidak punya banyak teman, pergaulannya sempit sekali, ya. Jadi kita mudah sekali akhirnya yang putuskan sendiri, pikirkan sendiri, tenggelam sendiri juga, nggak bisa membaginya dengan orang lain. Nah, jadi kesulitan kita bergaul atau menjalin pertemanan membuat kita minim berelasi. Sehingga pada akhirnya kita pun jarang mendengar komentar orang. Orang yang jarang mendengar komentar orang, Pak Gunawan, susah mendengar komentar orang. Jadi makin sempit pergaulan, makin defensif, makin cepat tersinggung, makin mudah marah kalau orang ngomong. Karena apa? Dia jarang mendengar komentar orang. Jadi waktu mendengar, nomor satu, kalau misalnya itu celaan, dia susah terima. Kalaupun bukan celaan, dia cenderung berpikir-pikir di belakang itu ada apa ya. Dia karena apa? Kok pikirannya bisa begitu jauh dan negatif? Karena ya dia tidak mempunyai banyak pengalaman melihat manusia. Bahwa manusia itu beragam, bahwa manusia itu bisa ngomong ini, dan sebetulnya ya maksudnya nggak buruk, hanya ngomong begini saja. Tapi ya karena dia sedikit atau miskin pengalaman bergaul, jadi cenderungnya tuh waktu orang berkata yang tidak buruk pun, dia mau bertanya-tanya, kenapa nih, di belakangnya ada apa nih. Jadi karena memang dia kurang mengerti manusia. Ya, jadi orang-orang yang mudah tenggelam dalam dirinya sendiri, biasanya orang-orang yang sangat peka atau yang mudah berprasangka terhadap orang lain gitu Bapak. Betul. Jadi ada kaitan dengan kepekaan perasaan dan ada kaitan juga dengan kekurang percayaannya pada sesama manusia. Iya. Dan bagaimana mungkin ada tips-tips yang ingin Pak Paul bisa sampaikan, bagaimana supaya kita itu tidak tenggelam di dalam diri kita sendiri gitu Pak Paul? Yang pertama ya, kita harus memikul tanggung jawab dan berhenti menyalahkan orang. Ya, kita mesti mengakui bahwa masalah ada pada diri sendiri. Ya, bahwa kita ini tenggelam dalam pemikiran atau perasaan kita, dan bahwa kitalah yang seyogianya berubah. Nah, menyalahkan pasangan hanyalah melestarikan masalah. Sudah tentu di sini diperlukan dua hal, perlu keberanian dan perlu kerendahan hati. Ya, jadi untuk mengakui masalah pada diri sendiri dibutuhkan keberanian dan kerendahan hati. Nah, tanpa dua hal ini, saya kira kita tidak akan sembuh. Ya, jadi daripada kita tenggelam, terus menyalahkan orang begini begitu, nggak ngerti saya lah, apalah orang memang beginilah. Udah, kita stop menyalahkan orang. Kita mesti akui, ya memang saya punya kecenderungan untuk tenggelam dalam diri, dalam perasaan saya, dalam pemikiran saya, sehingga saya nggak bisa mendengarkan orang. Kita harus akui bagian itu dulu. Nah, susahnya justru orang-orang seperti ini yang tidak memiliki keberanian cukup, Bapak. Atau terlalu sombong yang tadi kita sudah bicarakan. Ini yang penyakit yang harus diselesaikan lebih dulu kan, Bapak? Jadi memang perlu kerendahan hati ya dan keberanian, dan itu memang sulit, saya akui Pak Gunawan. Jadi ya bagaimana sampai dia bisa muncul keberanian dan kerendahan hati, itu mungkin rahasia dah. Kita nggak tahu bagaimana,
Mungkin dia minta tolong Tuhan membiarkan sesuatu terjadi sehingga akhirnya dia belajar ya untuk lebih berani dan lebih rendah hati mengakuinya. Sebelum terlalu dalam mungkin lebih mudah ditolong Pak Paul ya. Sejak awal kalau kita melihat anak kita atau pasangan kita yang mulai menutup diri atau mulai tenggelam, itu cepat-cepat ditolong itu jauh lebih mudah daripada kalau nanti dia sudah betul-betul merasa nyaman di dalam dia menutup diri itu Pak Paul. Betul. So orang-orang ini nih Pak Gunawan, waktu kita ini mencoba masuk ya atau mengangkatnya keluar, dia menampik, tapi tampikannya itu tuh selalu ujung-ujungnya menyalahkan orang. Kamu nggak ngerti lah, kamu nggak bisa lah. Jadi selalu orang lain yang seolah-olah kurang berbuat sesuatu, kurang untuk mengertinya. Jadi akhirnya memang susah. Nah, maka langkah pertama harus mengakui bahwa kalau ini terjadi berulang kali, mungkin dia harus berani melihat dirinya bahwa ini nih ada pada dirinya, bukan pada diri orang lain. Dan kalau perlu dia harus minta tolong orang lain untuk melihat siapa dirinya yang sebenarnya itu Pak Paul ya? Betul. Ya. Pak Paul, apakah ada langkah yang berikutnya yang bisa dilakukan Pak? Nah kadang kan kita itu tuh tenggelam dalam diri kita karena kita mengasihani diri, kita melihat aduh saya ini korban. Nah sudah tentu ada waktu-waktu yang memang kita itu sungguh-sungguh merasa begitu karena ada alasannya. Ya kalau misalkan kita itu diperlakukan tidak adil di tempat pekerjaan sehingga kita diberhentikan. Dan bukan hanya kita, tapi orang lain pun mengatakan iya, tidak adil, tidak selayaknya kamu diberhentikan atau apa. Nah, saya kira ya ada kalanya muncul reaksi-reaksi, aduh kok saya begini, kok diperlakukan nggak benar, kok saya jadi korban. Saya kira itu wajar ya, nggak apa-apa, itu normal. Namun, kalaupun kita itu benar, kita itu memang korban, kita harus bertekad untuk tidak lagi menjadi korban. Gimana tuh caranya? Kita harus memilih melepaskan ikatan ya dengan masa lalu kita itu dan mengambil resiko kembali untuk menghadapi hidup dan tantangannya. Makin berkubang, kok saya digitukan, kok orang begini sama saya, kok orang kok nggak menghargai saya, kok orang kok nggak melihat saya berusaha begini. Itu berarti kalau kita terus begitu, kita masih mengikatkan diri dengan masa lalu itu, dengan problem yang telah menjatuhkan kita itu. Nah, sudah tentu sampai satu titik boleh bertanya-tanya, boleh marah, boleh kesal dengan hal-hal yang telah terjadi itu. Tapi setelahnya, udah putar haluan, maju ke depan. Tinggalkan ya, harus hadapi hidup dan tantangannya. Nah, barulah kita bisa keluar dari lautan yang menenggelamkan kita itu. Mengambil risiko itu adalah sesuatu yang tidak mudah dilakukan oleh orang-orang yang sudah menenggelamkan diri pada dirinya sendiri, Pak Paul. Dia akan mengalami kesulitan untuk berani mengambil risiko karena pengalaman-pengalaman masa lampaunya itu, Pak Paul. Takut Pak Gunawan, kalau kita udah pernah ya mengalami ya kegagalan, merasa kita itu diperlakukan tidak adil, kita mungkin sekali jadi jerak ya mengambil risiko. Jadi daripada mengambil risiko, kita akhirnya bersikap pasif. Kita nggak mau lagi menghadapi tantangan hidup. Jadi ya betul, saya setuju ya, ada kalanya ya sebagai manusia kita rasanya kok nggak berani lagi dah karena udah terjadi beberapa kali ya. Ya. Nah ini kalau terjadi antara pasangan suami istri, misalnya istri kita mulai menenggelamkan diri pada dirinya sendiri gitu, jadi tidak mau berinteraksi dengan baik dengan kita suaminya gitu. Apa yang atau sebaliknya Pak Paul ya yang terjadi? Nah apa yang bisa kita lakukan atau yang harus dilakukan itu Pak Paul? Jadi memang kita mesti mencoba mengerti ya kenapa apa yang terjadi. Kalau memang ini wajar ya kita mengerti lah. Oke, sesuatu yang buruk telah terjadi atau sesuatu yang mengecewakannya telah terjadi dan kita memang mengakui itu memang betul. Kita sampaikan, saya mengerti kamu begini ya. Dan saya kira ya normal reaksi kamu yang seperti sekarang ini. Kamu rasanya tenggelam, rasanya putus asa, rasanya nggak melihat lagi ada harapan. Dan ya saya ngerti juga lah kamu nggak mau ketemu orang, kamu nggak mau ngomong sama siapa-siapa, saya mengerti. Nah di dalam pengertian itu, tapi kita bisa menawarkan. Namun saya berharap kamu tetap membuka pintu untuk saya. Jadi mungkin kamu menutup pintu untuk orang lain, tapi tolong jangan tutup pintu
kepada saya. Sebab saya bagian hidupmu, saya ini adalah bukan orang yang di luar, tapi di dalam dirimu. Jadi kita hadapi bersama, yuk. Kita jangan sampai ya terpisah, kita hadapi bersama. Nah, jadi dengan kata-kata seperti itu, saya kira ya dia akan merasa oke, ada orang yang sungguh-sungguh peduli, dan bukankah memang kita adalah pasangannya sendiri. Banyak pasangan itu yang merasa tidak setuju dengan kata-kata atau sikap dari pasangannya, Pak Paul. Tetapi dia tidak berani mengungkapkan itu, sehingga yang dipilih adalah mendiamkan dirinya. Nah, jadi memang ada kecenderungan ya, orang-orang yang mudah tenggelam di dalam dirinya itu tuh memang terlalu cepat untuk berkata, kamu itu nggak ngerti, saya nggak mau ikuti pendapatmu, kamu itu tuh nggak tahu saya, kamu itu nggak tahu isi hati saya. Jadi cenderung benar-benar cepat sekali menegatifkan perkataan orang. Maka ya saya kira perlu ya belajar untuk jangan cepat-cepat menampik perkataan orang, menutup pintu, mengatakan orang ini gini. Tunggulah, dengarkan dulu lah. Meskipun tidak setuju atau apa, ya dengarkan. Dan kalau memang kita tidak setuju, ada alasannya, sudah tentu silakan keluarkan. Jangan kita akhirnya tenggelamkan diri, diam-diam saja. Udah dah, memang nggak ada yang mengerti apa-apa. Jadi tolonglah, ya kita perlu belajar dari pasangan. Itu sebabnya kita perlu mendengarkan masukannya. Kalau kita beralasan kuat tidak menerimanya, juga jangan simpan sehingga kita tenggelam. Coba ungkapkan, sehingga dia pun bisa mendengar dan belajar dari kita pula. Tapi di sisi yang lain, Pak Paul, pihak pasangan yang lain itu harus memberi kesempatan kepada pasangannya untuk mengungkapkan diri. Kalau setiap kali dia mau ngomong dipotong terus, ya dia makin tenggelam lagi, Pak Paul. Betul. Ini kadang terjadi ya pada diri kita, Pak Gunawan, yaitu kita terlalu bernafsu ya dalam diskusi, akhirnya terlalu emosi, akhirnya belum sempat pasangan selesai bicara, kita udah potong. Ya akhirnya pasangan makin hari makin tenggelam di dalam dirinya sendiri. Ya, sehubungan dengan pasangan ini, hubungan suami istri, hal lain apa yang perlu kita perhatikan, Pak Paul? Jangan cepat menyimpulkan bahwa orang tidak memahami isi hati kita, atau tidak ada orang yang pernah mengalami yang kita alami. Jangan, sebab pada faktanya di dunia banyak orang yang pernah mengalami hal-hal yang kita alami. Bahkan banyak orang yang telah mengalami hal-hal yang lebih parah daripada yang kita alami. Jadi ya, jangan cepat menuduh orang gak mengerti kita. Sebaliknya, jadikanlah ya misi pribadi atau proyek pribadi untuk memahami orang lain terlebih dahulu. Jadi kepada orang yang mudah tenggelam dalam dirinya, saya kok ya minta tolong jadikan ini misi pribadi, yaitu sebelum dimengerti, mengertilah orang dulu. Sebelum menunggu orang mengulurkan tangan, ulurkanlah tangan terlebih dahulu ya. Jangan kita itu terlalu pasif, tunggu orang menjangkau kita, menarik kita, baru kita memberi respons. Jangan. Coba tolong ulurkan tangan terlebih dahulu. Sering-seringlah bertanya, sering-seringlah juga mencoba mengerti orang lain. Jadi sebenarnya yang paling bisa menolong seseorang yang tenggelam di dalam dirinya sendiri adalah dirinya sendiri, Pak Paul ya? Saya kira iya, sebab ujung-ujungnya ya tergantung apakah dia bersedia atau tidak ya membuka diri, keluar dari dalam dirinya. Ini bukan sikap yang egois gitu, Pak Paul. Orang-orang yang menenggelamkan diri apa memiliki sikap yang egois gitu, Pak Paul? Ada, Pak Gunawan. Jadi memang ada orang yang misalkan terlalu diidolakan, semuanya benar tentang diri dia nggak menghargai orang lain. Dia menganggap semua orang itu tuh ya nggak sepandai dia lah, nggak secepat dia berpikir atau apa. Sehingga ya dia nggak terbuka terhadap pandangan orang lain. Nah itu memang egois. Tapi ya nggak semuanya. Memang ada orang-orang yang karena ada masalah yang berat, tenggelam dalam dirinya, atau ya terlalu sering menerima penghinaan, tekanan-tekanan, memikul beban dari kecil, sehingga akhirnya terus tenggelam, nggak bisa keluar dari dalam dirinya. Nah dalam kasus seperti itu saya kira ya bukannya egois. Jadi memang perlu diketahui lebih dahulu apa yang menyebabkan orang itu sampai tenggelam di dalam dirinya sendiri, khususnya kalau itu terjadi dalam pasangan kita gitu, Pak Paul. Betul, Pak Gunawan. Ya, Pak Paul, apakah ada ayat firman Tuhan yang ingin Pak Paul sampaikan? 1 Tesalonika pasal 5 ayat 16 hingga 18 berkata, bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu.
Nah, tekad untuk bersuka cita, tekad untuk tetap berdoa, dan tekad untuk mengucap syukur dalam segala hal merupakan wujud nyata dari sikap untuk tidak tenggelam di dalam diri sendiri. Ya, waktu kita berkata, saya mau bersuka cita, itu kita mau keluar. Waktu kita berkata, kita mau berdoa, artinya kita mau keluar dari dalam diri kita. Waktu kita berkata, saya tetap mau mengucap syukur kepada Tuhan. Nah, itu juga menunjukkan kita mau keluar. Ya, jadi inilah yang memang diperlukan, dan Tuhan meminta kita tetap berdoa, tetap bersyukur, ya, dan tetap bersuka cita. Ya, kita percaya sekali kalau orang bertekad kuat untuk keluar dari ketenggelamannya, untuk bangkit kembali, Roh Kudus pasti menolong, memberikan sukacita, memberikan dorongan untuk berdoa, dan memberikan dorongan untuk mengucapkan syukur, Pak Paul, ya. Betul, Roh Kudus selalu siap menolong, tapi memang Tuhan meminta kita mengambil langkah pertama itu. Ya, Pak Paul, terima kasih sekali untuk perbincangan ini, dan saya percaya ini akan menjadi berkat bagi para pendengar kita. Para pendengar sekalian, kami mengucapkan banyak terima kasih Anda telah mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi dalam acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Kami baru saja berbincang-bincang tentang tenggelam dalam diri sendiri. Bagi Anda yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai acara ini, silakan menghubungi kami lewat surat. Alamatkan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK, Jalan Cimanuk 56, Malang. Anda juga dapat menggunakan email dengan alamat telaga@indo.net.id. Kami juga mengundang Anda mengunjungi situs kami di www.telaga.org. Saran-saran, pertanyaan, serta tanggapan Anda sangat kami nantikan. Akhirnya dari studio kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda, dan sampai jumpa pada acara Telaga yang akan datang.